Bismillahirrahmanirrahim. Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhulal jannati. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya, dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu, hanya semata-mata masuk ke dalam surganya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Semua ini dirancang oleh Allah supaya kita bahagia, supaya kita mulia, dan yang terpenting supaya kita selamat kembali ke asal muasal nenek moyang kita, yaitu surga. Nabi Adam itu bukan penduduk asli dunia. Nabi Adam itu adalah penduduk surga. Demikian pula Siti Hawa. Kita ciptaan Allah, dirancang oleh Allah, dan Allah tahu persis apa yang membuat kita bahagia. Allah tahu persis karena kita ciptaan Dia yang membuat kita bisa mulia hakiki dan selamat. Nah, semua yang bisa membuat kita bahagia hakiki, mulia dan selamat disimpanlah pada perintahnya. Jadi kalau kita mendengar perintah Allah itu perintah bahagia, perintah mulia, dan perintah selamat untuk kembali ke surga. Dan apa yang Allah larang itu sudah pasti, itu hanya akan membuat kita sengsara, hina, dan celaka. Tetapi ada tapinya nih. Allah juga menciptakan nafsu, yang nafsu itu menilai sebaliknya. Apa yang Allah suka, nafsu tidak suka. Apa yang Allah tidak suka, nafsu suka, sebagai ujian bagi kita. Yang menciptakan nafsu juga Allah. Setan bagian nipu, setan bagian membisiki saja, supaya kita menampakkan baik sesuatu yang buruk. Nafsu itu kendaraannya. Tabiat nafsu senang kepada apa yang tidak disukai Allah, dan tabiat nafsu tidak senang kepada apa yang disukai Allah. Nah, diperjelas oleh tipu daya setan, dibisiki supaya makin bulat. Satu sisi Allah menurunkan ilmu agama supaya bulat tentang arti bahagia mulia yang aslinya. Jadi terbayang orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, pasti Tuhannya nafsu. Taat itu melelahkan, semua ketaatan tuh pasti pakai perjuangan. Tapi lelahnya taat itu dengan istirahat bisa hilang. Yang tetap itu adalah pahalanya. Capeknya hilang, pahalanya ada kalau ikhlas. Nafsu, senangnya memuaskan nafsu, enaknya nafsu itu pasti hilang. Yang tetap itu hukumannya. Itu yang membedakan. Misal orang berzina, kesenangannya dibuat tidak lama, tapi kehinaannya, kebinasaannya, hukumannya, semua nafsu diciptakan oleh Allah seperti fata morgana. Nampaknya menyenangkan, tapi ya begitu. Makanya kalau kita senang beli barang karena nafsu, itu tidak ada ujungnya itu. Terus saja beli lagi, beli lagi. Handphone kita
boleh punya yang bagus, boleh. HP saya juga bagus-bagus ya, pemberian BKP beunghar ku pamere. Tapi TLK tapi teu loba kahayang. KB teu bae. Nah, mulai sekarang nih kita harus sadar, peta itu harus sadar nih bahwa kebaikan perintah Allah di sana saya bakal bahagia. Jadi harusnya ya mendengar perintah Allah, perintah sholat, perintah saum, perintah baca Quran, perintah sedekah tuh kayak kita, itu dia yang membuat saya bahagia, itu dia yang saya cari, harusnya begitu. Cuma ujiannya nafsu cerita sebaliknya. Jangan, kamu miskin nanti. Jangan, kamu waktu buat rapatnya terbuang, ini penting. Pasti nafsu itu cerita yang sebaliknya. Contoh paling sederhana, tahajud. Tahajud jelas disukai Allah. Nafsu tidak suka, ya. Setel beker jam 3. Nanti pasti itu nafsu. Tunggu dulu, 3:05 yang enak. Tenang aja, luruskan badan. Selalu akan ada alasan. Dan itu hanya bisikan. Jadi dia tidak bisa menerkam kita, yang membuat kita narik selimut karena kita kalah oleh tipu daya itu. Nafsu tidak bisa narik selimut ya, apalagi setan tarik selimut, cuma nyuruh saja. Kita nggak narik, dia nggak bisa narikin sendiri. Suka nggak seret, wah ngejerit dong ya. Mari kita bulatkan sekarang hati kita. Tiap dengar apa yang Allah sukai, itu yang membuat saya bahagia. Allah suka, itu yang membuat saya mulia. Allah suka, itu yang membuat saya ke sorga. That's why gitu ya. Walaupun berontak nafsu, jangan. Ini kan sedang latihan membersihkan dari apa yang kira-kira jadi beban di akhirat nanti. Barang-barang lebih baik dipakai orang daripada di kita nggak dipakai, ya betul tidak? Sarung badan satu, mau berapa banyak pakai sarungan? Pakai 5 memalukan. 2 aja kita pakai sarung memalukan. Tapi disimpan di rumah, disimpan, dan yang kita pakai sarung itu lagi. Karena kalau buka sarung yang baru sayang. Aneh. Dikasihkan tidak mau, dipakai enggak, yang dipakai yang lepet lagi. Ini kan tipu daya setan. Kalau Allah ya suka, kalau kamu enggak pakai, ya dipakai yang lain supaya kamu dapat pahalanya. Kan hasil penelitian jelas, kita punya uang membeli barang untuk menyenangkan diri sendiri, dan kita punya uang untuk membeli barang menyenangkan orang lain. Itu hasil penelitian yang objektif yang AA simak. Jelas sekali kebahagiaan yang asli itu ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain. Ketika kita nyenengin diri sendiri, itu bahagianya tuh semu dan tidak stabil. Lihat, aduh ini saya senang, sayang ya, warnanya nggak cocok. Sebentar lagi keluar model baru, nyesek aja itu, padahal belum lunas. Tapi kalau kita ngasih ke orang, wah, nafsu tidak suka, ya. Nafsu ingin ngasihnya yang jelek-jelek aja. Nah, hadirin sekalian, mari kita bulatkan, tiap mendengar apa yang Allah suka, itulah kunci bahagia. Harus gak usah banyak mikir lah. Allah suka tahajud, di sana bahagia. Allah suka sedekah,
sana kita bakal bahagia. Setan ngomong sebaliknya, terserah dialah, emang bagian dia, bagian nipu ya. Yang penting kan bukan ketipu. Setan itu tidak penting karena dia kerjanya cuma ngebisikin. Yang penting itu jangan ketipu. Dia mau ngomong apa aja emang kerjaan dia. Halo, kita buat lebih simpel hadirin. Allah suka, di sana saya bahagia. Allah suka, di sana saya mulia. Allah suka, di sana saya bisa kembali ke sorga. Dah. Allah tidak suka, di sana saya bekal sengsara. Allah tidak suka, itu yang membuat saya hina. Allah tidak suka, itu yang membuat saya masuk neraka. Bulatkan aja gitu, supaya nggak terlalu banyak mikir. Sebab makin banyak mikir, setan juga akan terus membisiki banyak hal yang membuat kita tertipu. Kayak mau tahajud bangun jangan, mau bahagia bangun. Nah, tapi ngantuk, memang inilah yang akan membuat bahagia. Hadirin sekalian, kalau peta kehidupan ini sudah lebih tepat, sholat tepat waktu berjamaah Allah suka lakukan. Dan ciri Allah suka tuh salah satunya adalah pahala. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Nah, kita sudah Allah suka. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam, seakan sholat terus menerus. Udah Allah suka, lakukan saja. Sorga tertinggi diberikan kepada timbangan terberat, itu adalah timbangan akhlak di mizan nanti. Udah berusaha aja menjadi orang yang berakhlak baik, karena itu timbangan terberatnya. Dan sorga tertinggi juga diberikan kepada yang berakhlak baik. Ya sudah, kenapa kamu memaafkan orang yang menyakitimu? Karena Allah nyuruh, beres. Tapi dia nggak memaafkan kesalahanmu, ya itu urusan dia. Kenapa kamu ngasih sama dia padahal dia pelit? Karena Allah nyuruh. Enak kan? Kenapa memuliakan tetangga padahal tetangganya nggak baik kepadamu? Karena Allah nyuruh. Misal ya, misal ada yang istrinya tuh emosional, pemarah, jadi suami sabar aja. Kenapa Bapak jadi suami sabar? Karena Allah nyuruh. Sebagai suami teh sabar. Udah. Tapi sudah 10 tahun ini istrinya nggak robah-robah, yang tengah naon ya, yang penting mah kita aja yang betulan sambil kita membantu istri memperbaiki diri. Kalau udah pegangannya ini disuruh Allah, ini Allah suka, udah selesai. Kenapa kamu jadi pedagang kok jujur? Karena Allah nyuruh. Allah suka kepada pedagang jujur. Tapi kalau jujur gini untungnya dikit, terserah Allah ngasih dunia berapa, yang penting saya melakukan yang Allah suka. Lebih simpel enggak hadirin? Oh, lebih simpel. Asal keyakinan kita bahagia, mulia, selamat itu ada perintah Allah. Jadi kalau Allah sudah memerintahkannya, udah nggak usah banyak pikiran, lakukan aja. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Allah suka. Selesai. Ini ada satu penyakit kita ya. Kita punya sesuatu, punya barang atau punya rumah. Kenapa kita kok suka orang lain tahu barang kita? Maksudnya, kenapa kita kok lebih suka orang lain tahu? Kita punya ini, punya itu. Harusnya kan kalau kita punya sesuatu tuh kita yang menikmati, benar? Kita syukuri. Misal ya, punya rumah, punya apa gitu, punya kursi atau punya sesuatu yang indah,
Harusnya kita syukuri ada pemberian ini, kita nikmati. Tapi hati kita lebih suka orang lain tahu. Jadi sibuk pamer ke orang lain. Nah kalau orang lain tahu, apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Ada yang jadi curiga, ada yang jadi suudon, ada yang jadi dengki. Kenapa? Halo? Benar boleh kita menampakkan nikmat sebagai syukur kepada Allah, at-tahadus binikmah, boleh. Tapi itu tipis dengan ria. Kalau mau ditampakkan sampai Allah menampakkan aja. Kita misalkan punya kursi di rumah, empuk, suka, tinggal dudukin. Tidak perlu dipotret, ditayangkan, atau nanya, gimana kursi saya bagus? Enggak. Belum tentu bagus menurut dia. Kata dia, ya lumayan lah. Dasar gak punya perasaan. Nah, kita kecenderungannya adalah justru hanya ingin pamer. Padahal Allah tidak suka kita pamer, betul? Nanti kalau takdirnya orang lain tahu, kecuali untuk dakwah ya, untuk membuat orang ingat ke Allah, tapi tidak jarang kita memperlihatkan sesuatu itu membuat orang jadi kotor hati. Pamer misalkan kita punya yang bagus, atau maling minat ya. Halo? Sekarang ada tren baru, kata polisi, begal sepeda. Saya juga punya dititipi Allah beberapa sepeda, dari yang bagus sampai yang sederhana. Mana yang paling menenteramkan dibawa ke masjid? Pernah tuh ke sepeda bawa brongos hadirin, hampir aja diajak sholat berjamaah hadirin. Aduh, dilipat. Kalau bisa mah udah nebeng satu saf. Cuman sekali-kalinya tuh hilang kehusuan. Dan apa maksudnya pakai sepeda itu? Coba. Pasti ingin diketahui orang. Kalau punya sepeda bagus, taekan, bose, beres. Ayo tanya, kenapa kita beli yang bagus hanya untuk diketahui orang? Padahal orang jadi minat maling. Tapi nggak apa-apa kalau mau punya yang bagus, karena di toko kami banyak sepeda bagus ya, sok weh hadirin. Allah, ini kata yang punya toko si AA ya, jadi itu payu. Enggak hadirin, kalau itu manfaat. Ada sepeda yang 100.000 jutaan, tapi yang belinya sekali sedekah tuh 10 miliar. Ada apa-apanya uang segitu ya. Tapi tanya saja ke hati ya. Apa enggak boleh kita punya yang mahal? Sebetulnya mahal murah itu bukan masalah harga, tapi masalah perlu atau tidak. Rasulullah SAW baju besinya tuh bagus hadirin, karena kalau baju besi tipis tembus. Kuda Rasulullah tuh bagus, untanya bagus, karena perlu. Sekarang ada yang jual helikopter, ini ada helikopter bisa perlu buat dakwah ya. Harganya 1 miliar, pasaran 10 miliar. Mau dibeli. Masalahnya ini helikopter udah enggak jalan. Cari yang murah. Kesana sini saya naik helikopter, tapi helikopternya digotong oleh santri. Kan malu jadi singaan. Emang keren naik helikopter. Nah hadirin sekalian, ayo kita kenali betul. Pokoknya mah belajar supaya tahu mana yang wajib. Ini Allah suka. Kenapa yang sunnah?
Sunnah itu alat ukur meraih cinta Allah, ya. Kalau orang bersegera kepada yang wajib dan terus menerus menambah dengan amalan sunnah hingga Allah mencintainya, nah, nanti Allah yang mengguide. Mata harus lihat apa, tangan harus menyentuh apa, mulut mengatakan apa, nanti Allah yang akan bimbing. Kalau doa, tahu nggak doa yang paling enak? Doa yang oleh Allah akan diijabah. Jadi Allah akan mengijabah, kita diberikan doanya, kena tuh. Tahu nggak inginan yang paling enak ingin apa? Ingin sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Itu paling enak. Karena yang paling apes adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya untuk kita. Nah, yang enak tuh kita dibimbing oleh Allah menginginkan yang terbaik yang akan Allah berikan. Pasti ketemu, tapi rasa syukur kita luar biasa. Yang paling nelangsa adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada di catatan lauh mahfuz bakal ketemu kita. Itu udah sengsara sendiri. Apalagi menginginkan sesuatu yang buruk, udah nggak ada catatannya, pengen. Hadirin sekalian, tes aja nanti kalau ada kotak infak, ya kita ngeluarin uang, rasa-rasain. Pilih nanti ada 2.000-an, 20.000, 100.000 misalkan. Nanti kita bisa kenal tuh mana yang disukai nafsu, ya. Supaya iyalah, supaya tidak ketahuan terlalu nafsu dan terlalu soleh, 20.000 lah, gitu kan. Jalan tengah. Sengaja saya sebut yang 20.000 karena kalau lawan 1.000 dengan 100.000 sakit hati, ya. Tapi saya uang banyak selama ini, misal ya, saya yang maksud mengatakan ini saudara-saudara, saya dititipi banyak selama ini, tidak pernah kurang. Kenapa? Mumpung saya ketemu dengan kotak infak, sesudah ini saya belum tentu ketemu lagi nih. Kalau saya mati, ini sedekah saya yang terakhir. Berapa banyak yang sesudah ketemu kotak infak kemudian mati, betul? Kalau udah mati, itu semua harta kita udah bukan milik kita lagi, langsung cut, itu milik ahli waris. Yang ada kita yang barusan itu yang dimasukkan. Iya, kalau ahli warisnya mau berbuat sesuatu untuk kita, kalau enggak udah selesai itu pemilikan harta itu. Apa yang Allah wajibkan terbaik bagi kita, jangan ragu-ragu, ya. Apa yang Allah larang, seperti lihat ular yang berbisa mau matuk, seperti lihat anjing gila yang akan menggigit, seperti lihat singa serigala lapar, jauhi, walaupun nafsu menyukainya. Saya boleh cerita sesuatu, ini jangan ditiru ya. Tahu nggak rahasianya makan enak apa? Lapar, hadirin. Kalau ingin makan enak, tidak usah cari restoran yang mahal-mahal. Bikin aja lapar, pasti enak. Makan yang sederhana juga, betul? Diuji suatu saat lapar, datang ke warteg dah. Waduh, segala ada. Ada jengkol, teh makruh ya. Sesekali lah nggak apa-apa gitu. Nafsu dah. Tapi dah waktu itu mah kalah. Kasih 4, aduh nyakrek lama. Jengkol tuh, saya bukan pemakan jengkol sejati, enggak lah ya, karena saya tahu itu bau. Makruh lah ujian diantara makanan. Tapi hari itu lagi lemah tuh, eta jengkol teh kenangan krek.
cik taman datang lagi 4 jengkol. Awas. Nah, mulailah bermasalah. Nah itu tuh nyari asam urat meningkat, ya kan, urinnya tinggi, jalan aduh tumit nggak enak, mulai menderita. Mulai masuk toilet, aduh udahannya gimana, aduh gosek, banjur pakai sabun supaya nggak bau. Ay gorowok teh saya mau jengkol kemana, aduh mau buang air kecil di masjid stres, takut gosip lagi bau jengkol. Aduh itu mah 2 hari atuh tidak bahagia. Makannya berapa menit nelangsanya ini sakit. Nafsu tuh kayak gitu hadirin. Nih korban, bukan salah yang dagang jengkol, salah saya. Segitu banyak makanan yang amanah tuh milih jengkol, dan penderitaannya tuh Masya Allah. Jadi efeknya minum air terus supaya cepat, jadi sering ke belakang ya Allah. Jadi terdakwanya sering. Astagfirullahaladzim. Ini ilustrasi sederhana ya. Itu yang makruh tuh, apalagi yang haram pasti lebih berat lagi. Ketidakseimbangan antara kesenangannya mah nggak usah krek beres kesenangannya ya, cuman segini nih, tapi deritanya asam urat ningkat, jalan susah, megang sakit, belum ke toilet bau, orang lagi bau, kiai bau jengkol, tidak ada wibawa dari tos pamungkas. I just want to say goodbye jengkol. Demikianlah hadirin sekalian, saya mohon maaf cerita itu ya. Sekarang kalau mau beli sesuatu tanya aja dulu, itu nafsu bukan gitu. Kalau nafsu mah pengen aja, semuanya jadi perlu. Kalau nafsu tuh ini perlu ya, ini penting nih, sampai di rumah lupa yang dibeli, nyimpennya di mana saja. Suatu saat ketemu lagi, udah 2 tahun nih nggak ketemu, tetap nggak mau dikasihin, sayang ya. Siapa tahu suatu saat perlu, gitu lagi, lupa lagi sesudah itu. Padahal kalau dipakai orang, tiap dipakai kita dapat pahala aja, asal dipakai oleh orang yang benar. Terima kasih hadirin sekalian. Selamat untuk terus mengenali mana nafsu, mana tidak nafsu. Kalau yakin ini Allah suka, dalilnya benar, udahlah, gak usah ragu-ragu. Di sanalah kita akan bahagia, di sanalah kita akan mulia, di sanalah kita akan punya peluang selamat sampai jadi ahli surga. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali untuk kebaikan kita, karena Allah tidak perlu apapun dari kita. Dan kunci-kuncinya adalah pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 210. Man istaghroba an yunkidahu Allahu min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jazal qudrata ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Siapa yang merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah
dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka berarti ia telah memperlemah kekuasaan Allah. Sedang Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Hadirin, kita meminta kepada Allah tidak cukup hanya meminta sesuatu yang fisik saja, tapi yang batin juga, yang tidak terlihat, harus minta kepada Allah. Termasuk diantaranya minta supaya dihindarkan dari perilaku buruk diri kita, termasuk syahwat, amarah, atau hal-hal buruk yang ada pada diri kita yang kita sering sulit untuk mengatasinya. Ada orang yang senang sekali zina mata, padahal sholat, padahal baca Quran, padahal ke masjid, tapi kalau dalam kesendirian dia suka membuka hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Dan berulang-ulang dia minta ampun, tetapi dia lupa untuk minta kepada Allah untuk diambil kesukaannya melihat yang haram. Padahal Allah kuasa sekali itu, karena Allah menguasai apapun juga. Kalau kita merasa merasa ganjil, tidak mungkin saya diselamatkan oleh Allah dari nafsu syahwatnya, berarti kita sudah menghina Allah. Sama dengan Allah nggak akan mengampuni saya, itu juga lebih besar dari dosanya, karena dia sudah berburuk sangka terhadap janji Allah. La haula wala quwwata illa billah, ini perbendaharaan surga, ini termasuk Ismul Azam. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Itu bukan hanya kemampuan kita berbuat baik, tapi kemampuan kita menjauhi maksiat juga pakai ini nih. Tidak ada daya kita berbuat baik dan tidak ada kemampuan kita menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bagi kita wajib mengevaluasi apa hal-hal yang lemah pada diri kita. Contoh zina mata, ya. Ada orang yang rajin ibadah tapi matanya tetap tidak terjaga. Kita harus serius minta kepada Allah supaya mata ini ditundukkan dari hal-hal yang haram. Jarang orang minta itu, karena kadang terluput bahwa nafsu kita tuh sebetulnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan mudah bagi Allah. Bagaimana Allah membuat mata kita terjaga? Allah tahu siapa yang menyesali, siapa yang menikmati. Ketika dia, ya Allah, ampun, minta ampun dan tolong kuatkan diri saya untuk menghindar dari maksiat. Dan mudah bagi Allah. Nanti ketika melihat, Allah kuatkan hati kita, tundukkan. Lihat, astagfirullah, tundukkan. Dan istafiq qalbak, minta tua ke hati itu nanti akan kuat nyaringnya. Yang biasanya nikmat saja, tapi tidak. Nanti mungkin Allah secara syariatnya akan membuka hati kita, kamu akan kehilangan nikmatnya ibadah. Kamu akan kehilangan nikmatnya munajat. Nanti di hati itu akan ada beberapa alasan,
yang membuat kita lebih kuat. Kamu tidak jaga pandangan, kamu padahal sudah punya istri. Melihat di kantor, di jalan, istri tidak tahu, anak tidak tahu, Allah melihat setiap lirikan mata. Pulang ke rumah bisa jadi masalah di rumah. Mungkin ada pertengkaran, mungkin ada kejadian yang tidak enak di rumah, yang tidak ada ujung-ujungnya, tetapi itu diundang oleh zina mata yang orang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu setiap lirikan mata dan khianatnya, khianat mata dan niatnya. Jangan anggap remeh hadirin. Di kantor melihat istri orang lain, kita menikmatinya, Allah tahu. Atau membayangkan perempuan lain. Ini maaf kalau bagi lelaki ya, ini tidak ada gerakan mata, bahkan merem matanya, tapi pikirannya maksiat, mikir perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan sasarannya itu adalah bisa artis, bisa orang, atau bisa istri tetangga, istri teman. Demi Allah, Allah tahu lintasan pikiran kita, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu, dan itu akan ada balasannya, pasti ada balasannya. Entah apa saja nanti terjadi dalam rumah tangga, apa dia jadi tidak mampu, apakah dia nanti jadi ada masalah dengan anak, dengan istri, atau masalah kesehatan. Jangan-jangan diundang oleh maksiat, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wah, bagaimana ini? Nah, caranya adalah teruslah minta kepada Allah. Minta, kalau tidak bisa dalam bahasa Arabnya, minta, ya Allah tolong, jangan biarkan saya berpikiran kotor begini. Aduh ya Allah, tolong kuatkan saya menghindari pandangan ini. Tolong ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolonglah saya ya Allah. Astaghits, tolonglah, wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan. Harus hadirin. Jadi jangan berjuang sendirian. Saya tuh nggak bisa menghindar. Ya, karena mengandalkan diri. Harus mengandalkan Allah. Kita semua punya rahasia dosa masing-masing, yang sembunyi-sembunyi tapi tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud itu ya nanti saya akan ke sana, saya akan ke toko itu, pamitan dari rumah ke toko, padahal ada maksud. Kenapa saudara? Jadi melihat saya begitu, semuanya kelihatan ngahuleng. Wah, tahu sih katanya. Ya kira-kira saja, karena standar itu hadirin dosanya. Dan jangan anggap remeh. Kalau kita sudah sadar dan kita merasa ingin lepas selain tobat, harus minta tolong kepada Allah. Benar hadirin. Karena godaan itu akan selalu ada. HP dipegang setiap saat, ya.
maka teruslah minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan. Jadi jangan menganggap ada sesuatu yang tidak mampu Allah lakukan. Semuanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Harus selalu minta tolong. Marah. Ada yang pemarah dari awal sampai tua marah. Padahal setiap masalah itu ujian. Waktu SMP dapat masalah yang sama marah, gak lulus. SMA dapat masalah solusinya marah, tidak lulus. Kuliah, menikah, ada yang sudah pensiun pemarah terus, gak pernah lulus. Tidak pernah belajar bagaimana untuk lulus menghadapi kemarahan dirinya. Harusnya makin tua kita makin lataghdab, makin bisa mengontrol amarah kita, kejengkelan kita, mudahnya tersinggung, mudahnya jengkel, mudahnya meletup. Itu harusnya makin tua, makin hari, bukan makin tua ya, karena ada orang yang tidak sempat tua, tapi sempat hari berganti menjadi tua, sama saja hadirin ya. Harusnya makin tua makin matang. Ini salah seorang guru saya di Jakarta, ulama Betawi, dikenal oleh para santrinya tuh tidak pernah marah, itu senyum saja, dan luar biasa pengaruhnya. Dan itu adalah sebuah karunia Allah. Sangat boleh jadi beliau memohon kepada Allah untuk diberi kemampuan mengendalikan amarah. Ini bagi teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang mudah meletup, mudah jengkel, ada yang mudah meledak, ada yang sumbunya pendek sehingga dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Harus tuh minta tolong ke Allah supaya diberi kemampuan mengendalikan amarah. Karena kalau sudah jadi pemarah, maka kita bukan bagian dari solusi. Kalau pemarah itu adalah bagian dari masalah dan bagian memperparah masalah. Jangan merasa dengan marah urusan jadi beres, tidak. Mungkin perkiraannya beres. Maaf, tapi luka di hati orang-orang itu tidak akan beres. Beri sini, datang sini, dia datang. Sepertinya selesai, tapi robek di hatinya itu belum tentu selesai setahun 2 tahun. Seperti kita dimarah guru dulu, ada yang ingat sampai tua tuh, dilempar kapur oleh gurunya. Padahal dengan dilempar kapur dia mengerjakan PR, tapi robek di sini. Kemarahan itu, tapi saya sudah minta maaf. Minta maaf itu seperti paku yang dicabut. Beda lagi nyabut paku dengan menutup lubang paku. Kalau hanya nyabut minta maaf, ya saya maafkan. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Nah, kalau seorang pemarah itu banyak luka di hati orang dan bisa kayak kaca pecah, susah disambung lagi. Kita harus minta tolong kepada Allah, jangan sampai jadi pemarah. Jadi jangan mengatasi marah sendirian, tapi atasilah kemarahan dengan pertolongan Allah. Itu adab yang paling benar itu. Begitu. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Oh, ini kalau sebentar ada ayatnya.
Quran surat Ali Imran surat ketiga di ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ibadiyalladzi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas ya, yang dalam menjerumuskan diri dalam berbuat dosa, dan janganlah kamu la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah kuasa mengampuni semua dosa. Sesungguhnya innahu, dialah Allah, wal ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang bagus hadirin, kita tuh sudahlah minta terus ke Allah ya. Mohon ke Allah dalam segala urusan. Seperti wasiat kepada Siti Fatimah itu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi apapun, mau bicara minta tolong, mau pergi minta tolong, mau naik kendaraan berlindung ke Allah, di jalan minta tolong, masuk toko minta tolong, semua urusan terus ngegantel. Kalau ibaratkan anak ya, anak balita tuh kalau ke ibunya tuh nempel sekali, bahkan ibunya pergi dikit nangis, maunya megang. Harusnya kita tuh begitu ke Allah tuh, ngegantel aja, nempel aja, nggak mau pisah dengan Allah sesaat pun, menghadapi apapun. Pulang ke rumah berlindung kepada Allah, lihat anak mohon pertolongan Allah. Jadi kalau mau nyuruh anak tuh minta tolong dulu ke Allah sebelum nyuruh ke anak, karena anak dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan misalnya dengan istri marah, segera berlindung ke Allah daripada kita sibuk menjawab ya,
supaya kita ditenangkan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan, dan kalau bicara itu bicara yang bisa dipahami. Jangan tergesa-gesa ingin menjawab, jangan tergesa-gesa ingin menjelaskan. Minta tolong dulu atuh ke Allah yang menguasai hati kita. Nah, kita ini masalah kita tuh ke Allahnya tuh jarang, kurang ngandelin, ya benar. Dalam mau makan juga minta tolong supaya kita tidak diperbudak nafsu makan. Ya, saya tidak mau cerita yang kemarin ceritakan, janganlah aib. Ibu mah ngedengar aib nyuruh ceritakan. Itu tentang jengkol itu. Ini ada lagi, dia datang. Makanya jangan ragu-ragu nanya. Mungkin itu ya ada tersebar. Disuguhi nangka dengan parutan kelapa. Dia heran kenapa nangka dengan parutan kelapa. Tapi demi menghargai yang nyuguhin, dimakanlah nangka dengan dicocol-cocol dengan parutan kelapa. Niatnya adalah menghargai yang nyuguhin. Lalu sesudah habis nangka dan parutannya, Bu, sebetulnya saya baru pertama kali makan nangka dengan parutan, buat saya aneh. Kata yang nyuguhin juga, saya juga sama, Den, baru pertama kali lihat orang makan nangka dengan parut kelapa. Loh, memangnya begitu? Iya, karena sebetulnya parut kelapa itu biasanya digunakan untuk membersihkan tangan kalau habis makan nangka, supaya getah-getahnya bisa dicopot. Dan parutan itu sudah 3 hari di sana, bekas orang-orang yang makan, bekas orang-orang yang makan nangka di sini. Makanya itu teh kurang bismillah, hadirin. Kalau bismillah pasti Allah nolong, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cep, jangan dimakan parutannya. Allah mudah menggerakkan si ibu itu. Ini mah habis tuh bekas cuci tangan orang lain. Alhamdulillah lah tidak ada yang tersisa. Astagfirullah. Dah saya apa, Bu, mau saya cerita tentang jengkol lagi? Saya kapok ceritain. Jadi gini ya ceritanya. Nggak boleh. Saya bukan pemakan jengkol karena saya tahu itu bau dan makruh. Masalahnya ketika duduk di warteg dalam keadaan lapar, persis garis lurus di depan tempat duduk tuh jengkol. Penasaran, cik itu nyobain, ada ya astagfirullah gitu, nafsu lah ya karena lapar, makan aja seporsi itu 5 kalau tidak salah jengkolnya tuh. Ternyata enak, lupa itu saya tidak makan jengkol dan makruh. Pesan lagi seporsi lagi, wah selesailah makan. Udah jelas ini makan kurang berlindung ke Allah ya. Mulai nggak enak mulut tuh, apalagi pakai masker ya nggak. Naik sepeda, hos, aduh, pengeluaran dan pemasukan. Jadi bau jengkol, pas ke toilet, aduh ribut, bau apa? Astagfirullah. Pindah ke toilet lain, ribut lagi. Minum saja yang banyak supaya menghilangkan bau itu. Makin sering ke toilet, hadirin. Sampai ke masjid tuh ngirim pewangi karena saya malu ya, takut bau kemana-mana, tersiksa. Nah besoknya asam urat meningkat, sendi-sendi. Nikmatnya makanan berapa menit, penderitaannya udah hampir seminggu ini asam urat masih naik. Itulah nafsu. Makanya harus berlindung ke Allah kalau makan itu ya, karena ada lapar mata, ada lapar hidung, ada lapar pikiran,
duh enak nih. Makanya kalau mata lihat jengkol enak, cocolkan ke sini. Kalau enak ya cocolkan ke dia tadi. Bagi kita makan itu harus selalu tersambung ke Allah supaya dikuatkan untuk menghindari nafsu yang membuat tidak baik. Maaf tukang jengkol ya, mungkin bagi sebagian mah jengkol nggak ada masalah, tapi bagi saya bermasalah. Berlindunglah ke Allah dalam segala urusan, ya. Mau naik sepeda, niatnya sehat. Oh, berapa banyak yang pingsan, berapa banyak yang jatuh, berapa banyak yang ketabrak, berapa banyak yang masuk selokan, betul? Berapa banyak naik sepeda yang patah sepedanya, berapa banyak yang celaka. Sebaiknya berlindung kepada Allah, walaupun sangat jago bersepeda. Berkuda sunnah Nabi, tapi ada ujubnya, ada riaknya, dan kuda tidak dalam kekuasaan kita. Setiap saat itu kuda bisa loncat, benar? Bisa nyepak, bisa jatuh. Berlindunglah kepada Allah. Tidak ada yang jago dalam hidup ini. Yang ada tuh cuma satu, perlindungan Allah. Kalau orang selamat tuh bukan karena jago, karena Allah melindungi. Tidak berlindung saja dilindungi, apalagi berlindung, betul? Kita berbuat banyak dosa saja, Allah berbuat baik ke kita, kata Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau kita berbuat baik. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tamu yang 1 bis sudah hadir belum sini? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Qarib, ya Sami ya Bashir, duha yang maha mendengar, ya Syahid, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami perlindungan-Mu dari apapun yang membuat kami lalai dari-Mu. Lindungi kami dari silau tipu daya dunia ini ya Allah. Jangan biarkan diperbudak keinginan. Lindungi kami ya Rabb dari nafsu, dari syahwat yang menggelincirkan, dari amarah yang membinasakan. Lindungi kami dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Lindungi kami dari tipu daya setan ya Allah. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kedengkian. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit hati. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi kami ya Allah dari su'ul khotimah. Ya Allah, lindungi kami dari futur. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.